maka ketahuilah bahwa sebab hadirnya hati adalah keinginan, himmah. Dalam bahasa kitabnya disebut himmah. Dengan adanya keinginan, maka hati kita hadir. Sebab hadirnya hati adalah keinginan. Sesungguhnya hatimu itu mengikuti keinginanmu. Hati kita mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita pentingkan. Maka hati itu tidak hadir, artinya tidak mengingat. Hati tidak mengingat kecuali pada sesuatu yang kamu inginkan. Hati kita kadang mengingat, hati kita kadang hadir kecuali pada sesuatu yang kamu inginkan. Maka manakala sesuatu urusan menjadi keinginanmu, maka hadirlah hati padanya, maka ingatlah hati padanya. Ia kehendaki atau ia enggan, mau kada mau, artinya hati kita itu mengikuti apa yang kita inginkan, mau kada mau. Kita hendak makan, contohnya ingin makan, nah kita bawa sembahyang, pasti hati kita itu ingat makan. Kenapa? Karena keinginan kita hendak makan. Kita alihkan, terbulik pulang hendak makannya. Kita alihkan pulang hati, terbulik lagi hendak makan. Nah itu orang nang hendak makan. Orang hendak kawin sama, pikirannya pasti kawin. Dialihkan ke lain, terbulik pulang gini kasih tuh. Kalau kau diubah-ubah, itu sudah tabiatnya, mau kada mau. Itulah hati manusia. Ia ditabiatkan, hati itu ditabiatkan atas demikian itu dan ditundukkan padanya. Hati sudah diciptakan Allah demikian peraturannya. Selalu ingat apa yang diingin, selalu ingat apa yang dikehendaki, selalu ingat apa yang diidam-idamkan. Hati apabila tidak hadir dalam salat, hati kada hadir dalam salat, ia tidaklah menganggur, tetapi ia menembus atau berkeliling mengenai sesuatu yang menjadi arahan keinginannya dari urusan-urusan dunia. Nah, jadi sebab hati itu bisa hadir, keinginan. Karena hati kada kawa terlepas daripada keinginan. Apa yang kita inginkan, hati ingat. Apa yang kita idamkan, hati ingat. Nah, jadi sebab hadirnya itu hati adalah keinginan. Maka tidak ada cara dan pengobatan bagi penghadiran hati kecuali dengan memalingkan keinginan kepada salat. Kayak apa hati supaya hadir dalam salat itu? Caranya adalah kepinginakan dulu kita kepada salat. Nah, kepinginakan kepada salat. Inginkan hati kita kepada salat. Sedangkan keinginan itu tidak terpaling kepadanya selama tidak jelas bahwa tujuan yang dicari itu tergantung dengannya. Demikian itu adalah iman dan tasdik, pembenaran bahwa akhir
akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal, dan bahwasanya salat adalah wasilah perantara kepadanya. Kayak apa hati supaya ingin lawan salat? Sedangkan biasanya hati ini ingin kepada sesuatu yang sifatnya kenyataan. Hati kita ini kepingin hendaknya sesuatu nang jelas, nang kelihatan, nang bisa dijangkau, nang bisa dinikmati, nang bisa dipakai. Nah sekarang kayak apa hati kita supaya kepingin salat? Nah itu membutuhkan iman dan yakin. Maka nah apa yang diimani, nah apa yang diyakini bahwa surga itu lebih baik daripada dunia, dan tidak bisa ke surga kecuali salat. Nah itu jalannya. Kalau iman kita kuat, yakin kita kuat bahwa surga itu kada bisa dicapai kecuali dengan salat, nah maka diri kita kepingin kepada salat. Bila kita kepingin kepada salat, bisa menghadirkan hati di dalam salat. Selama kita masih berpikir bahwa keadaan dunia ini lebih menggiurkan daripada keadaan akhirat, selama kita masih berpikir bahwa duit 100.000 itu berharga daripada surga, kita kadang akan bisa menghadirkan salat di dalam hati kita waktu salat itu. Nah ini membutuhkan iman dan keyakinan. Jadi kita kaji dahulu apa gunanya salat, supaya kita ini bujur-bujur kepingin lawan salat itu. Nah, kita kaji tentang salat. Umpamanya ada hadis yang mengatakan as-salat imaduddin, sembahyang tiang agama. Barang siapa sembahyang berarti mendirikan agama, siapa kada sembahyang berarti hadamat din, merubuhkan agama. Itu pentingnya salat. Ada lagi hadis yang mengatakan barang siapa nanti di akhirat salatnya diterima oleh Allah, amalan yang lainnya ikut diterima. Kalau salatnya tidak diterima oleh Allah, yang lainnya pun rubuh. Kita kaji tentang gunanya salat, tentang pentingnya salat, supaya hati kita ini ingin dengan salat itu. Bila hati kita ingin dengan salat, bisa kita hadir hati di dalam salat itu. Nah itu membutuhkan iman, keyakinan tadi. Lain kayak makanan. Nah makanan itu terasa nyamannya, terasa manisnya, terasa lezatnya, kita kepingin. Nah, kalau kita hendak makan, karena kita sudah tahu, sudah jelas makanan itu nyaman, menghilangkan lapar dan sebagainya. Lalu hati kita hadir kepada makanan itu. Nah, sedangkan sembahyang ini kenikmatannya di akhirat kayaknya. Maka itu perlu keyakinan dan iman tadi. Kalau kita takut dengan neraka dan kita hendak bujur-bujur masuk surga, sedangkan masuk surga kada bisa dicapai kalau kita kada salat, nah maka kita bisa salat. Karena kunci surga adalah salat. Kunci surga adalah sembahyang. Kalau kita yakin demikian, otomatis kita kepingin lawan salat itu, rindu kepada salat itu. Apabila hal ini disandarkan kepada hakikat pengetahuan tentang kehinaan dunia dan kepentingannya, maka dari secara keseluruhan tercapailah kehadiran hati di dalam salat. Kalau kita sudah bisa meletakkan bahwa akhirat itu lebih daripada dunia, lebih mulia, lebih kekal, lebih lezat, lebih segala-galanya daripada dunia, itu sudah jadi keyakinan kita, tercapailah kehadiran hati di dalam salat itu. Dan dengan alasan seperti ini, hadirlah hatimu apabila kamu hadir di hadapan sebagian pembesar dunia, maksudnya
raja-raja dunia, orang yang tidak mampu untuk membuat mudarat dan memberikan manfaat kepadamu. Ini perbandingan. Kalau kita misal berada di hadapan bupati atau di hadapan presiden, kita berada di hadapan beliau itu, kita kada ingat lagi segala-galanya. Kita kada ingat lagi rumah kita kada ingat lagi toko kita, kada ingat lagi kebun kita, kada ingat lagi anak kita, bahkan rasa sakit yang di awak pun kada terasa lagi. Kenapa? Karena fokus perhatian kita itu menghadapi sang presiden ini. Nah, padahal presiden itu kada bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Jadi kalau kita bisa hadir hati di hadapan seperti itu, nah macam itu contohnya. Apabila seorang hamba tidak dapat hadir hatinya ketika munajat dengan maharaja dari seluruh raja-raja yang di tangannya kerajaan bumi dan kerajaan langit, mulki dan malakut, kemanfaatan dan kemudaratan, maka janganlah kamu mengira bahwa itu mempunyai sebab selain lemahnya iman. Kalau kita di hadapan pembesar dunia, duduk di hadapan presiden, kita bisa melupakan segala-galanya karena hati kita hadir di hadapan presiden. Begitu kita sembahyang, hati kita kada hadir bersama Allah, hati kita ingat macam-macam. Kada ada sebab lain itu melainkan lemahnya iman. Lemahnya iman. Nah, jelas sudah penyakitnya itu berarti. Maka bersungguh-sungguhlah sekarang dalam menguatkan iman itu. Dan jalannya dikupas secara luas pada selain tempat ini, di bab lain. Kayak apa caranya menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu yadurru wa yamfa, Allah memudaratkan, Allah bisa memberikan manfaat dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, hadir hati. Jadi hadir hati timbul dari keinginan. Itu sebabnya hati kita hadir adalah keinginan. Apa keinginan kita, disitulah hati kita hadir. Apa keinginan kita, disitulah hati kita adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Santri, tempat di mana kita bersama-sama untuk memperdalam ilmu agama dan menguatkan iman. Semoga sahabat semua selalu senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini kami akan berbagi ceramah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Baqir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Mari kita bersama-sama meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mengingatkan dalam kebaikan. Selamat menonton, semoga konten yang kami sajikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.